Assalamualaikum hey guys, back to Taya channel. Number 1. Tentang hewan beruang. Hewan beruang memiliki tubuh yang kecil hingga sedang, dengan panjang berkisar antara beberapa sentimeter hingga beberapa puluh sentimeter, tergantung pada spesiesnya. Mereka memiliki bulu halus dan telinga yang besar. Ciri khas yang membedakan mereka dari tikus adalah ekor yang relatif pendek dan berbulu. Hewan beruang ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk hutan dan bahkan di lingkungan perkotaan. Mereka sering hidup di tempat-tempat yang lembab. Beruang adalah mamalia besar yang ditemukan di berbagai bagian dunia, terutama di wilayah beriklim sedang, kutub, dan pegunungan. Beberapa spesies beruang yang paling terkenal termasuk beruang coklat, beruang hitam, beruang kutub, dan beruang panda. Beruang coklat adalah spesies beruang yang umumnya ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Mereka memiliki warna bulu yang bervariasi dari coklat tua hingga coklat muda. Beruang coklat dapat mencapai ukuran yang cukup besar dan sering ditemukan di hutan-hutan. Beruang hitam adalah spesies beruang yang umum di Amerika Utara. Mereka memiliki bulu hitam atau coklat gelap dan ciri khas berwarna putih pada dada mereka. Beruang hitam cenderung lebih kecil dari beruang coklat, tetapi tetap merupakan predator yang kuat. Beruang kutub adalah spesies yang hidup di daerah kutub utara di sekitar Samudra Arktik. Mereka memiliki lapisan lemak tebal dan bulu yang sangat berbulu untuk membantu bertahan di lingkungan yang sangat dingin. Beruang Kutub adalah predator laut yang mengandalkan perburuan di atas es untuk makanan mereka. Beruang panda adalah spesies yang berasal dari Tiongkok dan dikenal karena bulunya yang hitam dan putih yang khas. Mereka adalah hewan herbivora dan makanannya utamanya adalah bambu. Beruang panda rentan terhadap kepunahan dan menjadi fokus konservasi yang signifikan. Beruang memiliki peran penting dalam ekosistem mereka sebagai predator puncak dan penyebar biji-bijian yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Namun, banyak spesies beruang menghadapi ancaman serius akibat hilangnya habitat, perburuan ilegal, dan konflik dengan manusia. Oleh karena itu, konservasi beruang dan habitatnya menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan populasi mereka. Number 2. Kelelawar ditemukan di seluruh dunia, kecuali di beberapa wilayah yang sangat dingin atau terpencil. Mereka sering ditemukan di gua, hutan, dan daerah terbuka. Kelelawar adalah mamalia terbang yang dikenal dengan kemampuan terbangnya yang unik menggunakan sayap membran. Mereka merupakan satu-satunya mamalia yang mampu terbang secara aktif. Terdapat lebih dari 1.400 spesies kelelawar yang tersebar di seluruh dunia, kecuali di Antartika. Ukuran kelelawar sangat bervariasi, mulai dari yang sekecil tikus hingga yang memiliki sayap dengan rentang lebih dari 1 meter. Sebagian besar kelelawar adalah pemakan serangga, tetapi ada juga yang memakan buah-buahan, nektar, atau bahkan daging. Beberapa jenis kelelawar bahkan bisa memakan ikan. Kelelawar memiliki sayap yang terbuat dari kulit yang tersusun dari jaringan otot dan kulit yang tipis.
Sayap ini memungkinkan mereka untuk terbang dengan kecepatan dan manuverabilitas yang tinggi. Kelelawar memiliki gigi yang tajam yang biasanya digunakan untuk mengunyah makanan mereka, yang umumnya berupa serangga, buah-buahan, nektar, atau bahkan darah. Dalam beberapa spesies kelelawar vampir, banyak spesies kelelawar menggunakan echolocation, sebuah sistem sonar yang memungkinkan mereka untuk menavigasi dan mencari mangsa di malam hari ketika penglihatan terbatas. Kelelawar dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan hingga padang rumput dan gua-gua. Mereka sering hidup dalam koloni besar di gua-gua atau struktur bangunan yang besar. Pada siang hari, banyak kelelawar beristirahat di tempat-tempat yang gelap seperti gua atau celah-celah batu. Sementara pada malam hari mereka aktif mencari makanan. Kelelawar memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai predator yang mengontrol populasi serangga, penyerbuk tumbuhan, dan sebagai sumber makanan bagi hewan-hewan pemangsa lainnya. Populasi beberapa spesies kelelawar terancam oleh kerusakan habitat, perubahan iklim, dan penyakit seperti sindrom hidup mati pada kelelawar. Motor 3. Burung hantu adalah kelompok burung yang dikenal dengan kemampuan mereka dalam berburu pada malam hari. Mereka termasuk dalam ordo Strigiformes dan terbagi menjadi dua famili utama, Strigidae burung hantu sejati dan Titonidae burung celepuk. Burung hantu memiliki adaptasi yang luar biasa untuk berburu pada malam hari. Mata mereka besar dan bisa berputar 180 derajat, memungkinkan mereka untuk melihat dengan jelas dalam kondisi gelap. Mereka juga memiliki bulu-bulu halus yang memungkinkan mereka terbang dengan hening, membuat mereka dapat mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Meskipun banyak yang mengasosiasikan burung hantu dengan hutan, mereka sebenarnya dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk padang rumput, gurun, dan bahkan perkotaan. Beberapa spesies bahkan tinggal di daerah kutub. Burung hantu biasanya memakan hewan kecil seperti tikus, kelinci, serangga, dan burung kecil. Namun, tergantung pada spesiesnya, pola makan mereka bisa sangat beragam. Misalnya, burung hantu Afrika memiliki diet yang terdiri dari serangga besar dan bahkan kelelawar. Beberapa spesies burung hantu memiliki mekanisme pelindung yang unik. Misalnya, beberapa spesies memiliki bulu-bulu rambut di kaki mereka yang membantu mereka menyerap suara saat terbang, membuat mereka dapat mendekati mangsa tanpa membuatnya sadar. Burung hantu seringkali dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dalam budaya banyak masyarakat di seluruh dunia. Mereka sering dikaitkan dengan pengetahuan yang mendalam, rahasia, dan spiritualitas. Ada lebih dari 200 spesies burung hantu di seluruh dunia, dengan beragam ukuran, warna, dan perilaku. Mulai dari yang kecil seukuran burung kolibri hingga yang besar seperti burung hantu raja Eurasian Eagle Owl. Sebagai predator puncak di banyak ekosistem, burung hantu memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan populasi hewan kecil. Dengan memburu hewan pengerat seperti tikus, mereka membantu mengendalikan populasi yang bisa merusak tanaman dan menyebarkan penyakit. Number 4. Semut merah adalah anggota dari genus Solenopsis, yang sering disebut semut api karena gigitannya yang menyengat dan bisa menimbulkan rasa sakit yang cukup parah pada manusia. Berikut adalah beberapa informasi tambahan tentang semut merah. Semut merah biasanya berukuran kecil, dengan panjang sekitar 2 hingga 6 mm. Mereka memiliki tubuh yang berwarna merah atau merah kecoklatan. Satu hal yang membedakan semut merah adalah dua segmen pertama pada perut mereka terlihat terpisah dari bagian tengah tubuh, memberi mereka penampilan dua bagian. Semut merah sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mereka cenderung hidup dalam koloni besar yang terdiri dari ribuan hingga jutaan individu. Koloni semut merah biasanya membangun sarang mereka di tanah, seringkali di bawah batu.
Di bawah tumpukan kayu, atau di dalam struktur bangunan, semut merah adalah pemakan segala, dan mereka cenderung bersifat pemangsa dan pemakan serangga. Mereka juga bisa mengonsumsi tumbuhan dan kadang-kadang memakan makanan manusia, terutama makanan manis seperti gula dan sirup. Semut merah dikenal karena agresif dalam melindungi koloni mereka. Mereka bisa menyerang secara massal jika merasa terancam. Mereka menggunakan gigitan mereka dan juga bisa menyemprotkan asam format yang menyebabkan rasa sakit pada kulit, meskipun sering dianggap sebagai hama karena perilaku mereka yang invasif dan seringnya mengganggu manusia. Semut merah juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu dalam penguraian materi organik dan mengontrol populasi serangga lainnya. Semut merah memiliki siklus hidup yang mirip dengan semut lainnya, termasuk telur, larva, pupa, dan dewasa. Ratu semut bertanggung jawab untuk bertelur dan menghasilkan koloni baru. Number 5. Jangkrik, atau crickets dalam bahasa Inggris, adalah serangga kecil yang termasuk dalam ordo Orthoptera dan famili Grillidae. Mereka dikenal karena ciri khas berbunyi yang dihasilkan oleh jantan saat menggosokkan sayapnya. Jangkrik memiliki tubuh yang kecil dan pipih, dengan panjang sekitar 1 hingga 2 cm. Mereka memiliki 2 antena yang panjang, 3 pasang kaki yang kuat, dan sepasang sayap. Sayap depan mereka berfungsi sebagai alat untuk menghasilkan suara. Jangkrik dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk daerah tropis, subtropis, dan tempat mereka biasanya hidup di daerah yang lembab seperti padang rumput, hutan, dan taman. Jangkrik adalah hewan omnivora yang biasanya memakan tumbuhan, serangga kecil, dan sisa-sisa organik lainnya. Beberapa spesies jangkrik. Juga dapat menjadi hama bagi tanaman pertanian. Jantan jangkrik menggunakan alat khusus di sayapnya untuk menghasilkan suara yang digunakan untuk menarik betina dan mengusir pesaing jantan. Setiap spesies jangkrik memiliki pola bunyi yang unik yang dapat dikenali oleh anggota spesies lainnya. Betina jangkrik menghasilkan telur yang mereka tanamkan di dalam tanah atau substrat yang lembab. Telur-telur ini menetas menjadi nimfa yang menyerupai orang dewasa tetapi tanpa sayap. Nimfa ini akan mengalami beberapa molting sebelum akhirnya menjadi jantan atau betina dewasa. Jangkrik memiliki peran penting dalam ekosistem mereka. Mereka adalah pemakan serbaguna yang membantu mengurai sisa-sisa organik dan memperkaya tanah dengan nutrisi. Mereka juga menjadi makanan bagi berbagai hewan lain seperti burung, reptil, dan mamalia. Manusia telah lama memanfaatkan jangkrik untuk berbagai tujuan. Number 6. Lebah memiliki tubuh berwarna kuning kecoklatan yang dilapisi oleh rambut halus. Tubuh mereka terbagi menjadi 3 bagian utama: kepala, dada, dan perut. Mereka memiliki 2 pasang sayap yang terletak di bagian belakang tubuh mereka. Sayap ini memungkinkan mereka untuk terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Antena panjang pada kepala mereka membantu dalam mendeteksi bau dan perubahan lingkungan. Siklus hidup lebah dimulai ketika ratu lebah bertelur di dalam sarang. Telur menetas menjadi larva yang dilindungi dan diberi makan oleh pekerja lebah. Lebah dewasa akan menjadi pekerja, ratu, atau lebah jantan tergantung pada makanan dan lingkungan. Salah satu peran utama lebah adalah sebagai penyerbuk. Mereka membantu dalam penyerbukan tanaman, yang penting untuk produksi buah dan biji. Madu, lebah mengumpulkan nektar dari bunga untuk membuat madu. Madu adalah sumber makanan utama bagi koloni lebah dan manusia. Kehadiran lebah membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menyebarkan serbuk sari dan mendukung pertumbuhan tanaman. Lebah menggunakan berbagai cara untuk berkomunikasi di dalam koloni mereka.
Mereka menggunakan gerakan tubuh, getaran, dan bau untuk memberitahu sesama lebah tentang sumber makanan, ancaman, atau lokasi sarang baru. Lebah saat ini menghadapi berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat, penggunaan pestisida, dan perubahan iklim. Fenomena koloni lebah yang hancur secara misterius, yang dikenal sebagai sindrom kepunahan koloni, atau koloni kolapse disorder. Perlindungan lebah sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan global. Melalui praktik pertanian berkelanjutan dan pengurangan penggunaan pestisida berbahaya, kita dapat membantu memastikan kelangsungan hidup lebah madu dan manfaat yang mereka berikan bagi manusia.